Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya gereja Katolik bisa begitu yakin soal siapa itu Yesus Kristus? Nah, pengetahuan ini tuh bukan sekedar tebakan, tapi dibangun di atas sebuah fondasi yang kokoh banget. Di bahasan kita kali ini kita akan bedah 3 pilar utama yang jadi penopangnya. Jadi, pertanyaannya, dari mana kita dapat gambaran utuh tentang Kristus? Apa cukup dari satu buku saja? Ternyata jawabannya jauh lebih dalam dan terstruktur daripada yang mungkin kita bayangkan selama ini. Oke, coba deh kita bayangin sebuah kursi berkaki 3. Supaya bisa berdiri stabil, dia butuh ketiga kakinya kan? Coba ambil satu aja, pasti langsung ambruk. Nah, iman Katolik dalam mengenal Kristus itu persis kayak gitu. Ditopang oleh 3 pilar yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke, jadi ini dia peta kita. Kita akan bahas satu persatu. Kitab suci, lalu tradisi suci, dan terakhir magisterium. Terus kita bakal lihat gimana ketiganya ini saling bekerja sama. Yuk kita mulai dari pilar yang pertama. Pilar kita yang pertama, ini dia yang mungkin paling kita kenal, kitab suci. Ini adalah sabda Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, lalu dituliskan oleh manusia. Anggap aja ini seperti surat cinta dari Tuhan yang didokumentasikan buat kita semua. Dan ini bukan cuma satu buku loh. Alkitab Katolik itu isinya ada 73 kitab. Bayangin, ini kayak satu perpustakaan ilahi yang ceritanya membentang dari awal mula dunia sampai akhir zaman nanti. Nah, dari 73 kitab ini, mereka terbagi jadi 2 bagian besar. Ada Perjanjian Lama, yang isinya kisah perjanjian Allah sama bangsa Israel, yang sekaligus mempersiapkan jalan buat kedatangan Sang Juru Selamat. Terus, ada Perjanjian Baru, yang mengenapi semua janji itu dalam diri Yesus Kristus. Jadi, ini bukan 2 cerita yang beda ya, tapi satu kisah keselamatan yang nyambung dan utuh. Santo Hieronymus pernah bilang, dan ini kena banget, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Kalimat ini benar-benar menegaskan kalau kitab suci itu titik awal yang penting banget. Tapi pertanyaannya, apa itu satu-satunya pilar? Sekarang kita masuk ke pilar kedua, yang, jujur aja, sering banget disalahpahami. Tradisi suci. Kalau kitab suci itu sabda yang tertulis, nah, tradisi suci ini adalah sabda yang hidup, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Terus, apa sih tradisi suci itu? Eits, jangan bayangin ini sekedar kebiasaan kuno atau adat ya. Ini adalah pewarisan iman yang hidup. Ingat deh, para rasul itu nggak cuma ninggalin tulisan, mereka juga berkhotbah, membaptis, merayakan ekaristi. Nah, seluruh cara hidup beriman inilah yang terus-menerus diwariskan, tentunya dengan bimbingan Roh Kudus. Nah, ini dia poin yang penting banget buat kita pahami. Ada tradisi paket T besar dan tradisi paket T kecil. Tradisi suci yang paket T besar itu asalnya langsung dari Tuhan. Sifatnya ilahi dan gak bisa diubah. Sedangkan tradisi yang paket T kecil itu lebih ke kebiasaan gerejawi atau budaya yang bisa aja berubah seiring waktu. Keduanya sama-sama penting, tapi levelnya beda. Biar lebih kebayang, ini contoh-contoh tradisi suci. Misalnya syahadat para rasul yang kita doakan tiap misa. Terus pemahaman kita tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, keyakinan kita soal Bunda Maria sebagai Bunda Allah, bahkan sampai perayaan sakramen-sakramen. Semua ini adalah bagian dari sabda Allah yang hidup, yang diwariskan ke kita. Oke, jadi kita udah punya sabda yang tertulis, yaitu kitab suci, dan sabda yang hidup, yaitu tradisi suci. Tapi muncul pertanyaan penting, siapa yang menjamin kita nggak salah menafsirkan dua hal ini? Nah, disinilah pilar ketiga berperan, magisterium, sang penjaga sabda Allah. Magisterium itu pada dasarnya adalah wewenang mengajar yang resmi dari gereja. Wewenang ini dipercayakan langsung oleh Kristus kepada para rasul dan diteruskan ke penerus mereka, yaitu paus dan para uskup. Tugas mereka itu bukan buat menciptakan ajaran baru ya, tapi buat menjaga dan menafsirkan warisan iman kita secara otentik. Coba deh lihat alurnya. Posisi magisterium itu bukan di atas sabda Allah, sama sekali bukan. Posisi mereka adalah sebagai pelayan sabda Allah. Tugasnya yang mendengarkan dengan saksama, menjaga dengan suci, dan menerangkan warisan iman itu dengan setia, supaya bisa sampai ke kita semua secara utuh dan benar. Nah sekarang, ayo kita sambungin semua titik-titiknya. Kita udah lihat ketiga pilar ini secara terpisah. Kunci buat memahaminya adalah dengan melihat gimana ketiganya itu saling menopang, saling kerjasama buat membentuk satu fondasi yang super kokoh. Jadi kita mulai dari kitab suci, dasar kita yang tertulis. Terus, tradisi suci datang untuk menghidupkan kitab suci itu,
membawanya ke dalam kehidupan nyata gereja dari zaman ke zaman. Dan akhirnya magisterium bertindak sebagai wasit atau penjaga yang memastikan keduanya ditafsirkan dengan benar dan menjaga kemurnian iman kita. Jadi, ini dia intinya teman-teman. Ketiganya itu mutlak diperlukan. Kitab suci, tradisi, dan magisterium itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Kalau kita menyingkirkan salah satunya, itu sama aja kayak merobohkan seluruh bangunan iman kita. Mereka saling butuh, saling menjelaskan, dan saling menguatkan. Dan kita sampai di akhir bahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Tahu soal 3 pilar ini kan bukan cuma buat teori. Pertanyaannya adalah gimana kita bisa menghidupi ini semua? Gimana kita bisa lebih rajin baca kitab suci, lebih menghargai tradisi, dan lebih mendengarkan bimbingan gereja dalam hidup kita sehari-hari. Nah, itulah tantangan, sekaligus undangan buat kita semua.